Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Pangaribuan SAG. Saya sebagai guru agama Katolik di SD Negeri 091432 Afdeling E Sidamanik, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk 253091236. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktikum pembelajaran secara luring. Dalam praktek pembelajaran hari ini saya menggunakan metode PBL di kelas 5 SD fase C dengan judul Raja Salomo yang Bijaksana. Untuk Bapak Ibu penguji, selamat menyaksikan video ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Iya, kita berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa kita? Oke, Brigita. Ya, ayo semuanya ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan memulai pelajaran. Berkatilah pelajaran kami dan juga kami sebentar lagi akan memulai. Berilah kami kepintaran. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran kita pada hari ini yaitu dari tokoh-tokoh khusus Perjanjian Lama. Yaitu siapa? Raja Salomo yang bijaksana. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita bernyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah
Hati. Siapa lagi? Ya, Cinta. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Iya, Daud adalah raja yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga siapa? Ya, Regita. Daud selalu mengandalkan. Adalah pemimpin yang rendah hati. Iya, Daud adalah pemimpin yang rendah hati, taat dan setia kepada Tuhan. Siapa yang terakhir? Iya, Yosefa, silakan. Daud adalah seorang pengembala yang bijaksana. Daud adalah seorang pengembala yang bijaksana. Oke, apa aja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kita lihat dia bersama-sama. Peserta didik mampu mengenal tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Siapa dia? Raja Salomo yang bijaksana. Lalu apa yang kita ambil dari Raja Salomo itu? Sehingga peserta didik mampu mendeteksi sikap bijaksana Raja Salomo dan meneladani sikap kebijaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus setelah kita mempelajari tujuan pembelajaran kita, apa yang harus kita dapatkan? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan tokoh-tokoh utama dan isi dari doa Salomo memohon hikmat berdasarkan bacaan kitab suci 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15 di dalam diskusi kelompok secara kritis dan saling menghormati. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti dari hikmat atau kebijaksanaan dalam mengambil keputusan berdasarkan bacaan yang tadi, bacaan 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Dengan apa? Komunikasi yang sabar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan contoh sikap-sikap apa? Bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan apa? Kitab suci 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 26 bersama dengan kelompok dengan hati yang senang atau gembira. Lalu yang keempat, peserta didik menuliskan apa saja teladan yang bisa kita ikuti dari Raja Salomo berdasarkan bacaan 1 Raja-Raja 3 ayat 26 sampai 26 melalui diskusi kelompok. Nah, itu dia kriteria ketuntasan pencapaian pembelajaran yang harus kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Jadi ada 4. Nah, sekarang Ibu memberikan pertanyaan pemantik yang membuka wawasanmu nanti tentang pelajaran kita sekarang, yaitu apa? Apa artinya? Iya, apa artinya bijaksana? Lalu yang kedua apa? Apa yang harus kita lakukan agar memiliki sifat yang bijaksana? Iya, jadi setelah pelajaran ini, Ibu harap anak-anak Ibu dapat menjelaskan nanti sama Ibu apa artinya bijaksana. Lalu dapat juga melakukan atau dapat juga memiliki sifat yang bijaksana seperti Raja Salomo. Oke. Sekarang kita tengok dulu video monyet dan buaya. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri. Namun mereka bukanlah manusia, melainkan sepasang buaya. Lihatlah mereka. Suami buaya biasa pergi setiap hari ke tepian sungai untuk beristirahat sambil berjemur di bawah matahari. Inikah cara
kamu membalas persahabatan kita? Kini kembalilah pada istrimu yang jahat dan jangan pernah kembali. Sekarang ada pertanyaan di lembar kerja siswa yang sudah Ibu bagikan. Nah, coba sekarang berdiskusi dulu di dalam kelompoknya masing-masing. Sudah, kita sekarang melakukan ice breaking supaya kita lebih bersemangat. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. Lanjut membaca kitab suci. Dan ayo kita baca secara bergantian. Kelompok 1 ayat 1, kelompok 2 ayat 2. Begitu seterusnya sampai ayat ke-15. Ayo mulai kelompok 1. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok yang berdiri di Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai Sekembalinya ke Yerusalem. berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi pegawainya. Oke, kita sudah membaca teks kitab suci 1 Raja-Raja 3 ayat 5 ayat 1 sampai 15 yang menceritakan tentang apa tadi? Raja Salomo memohon hikmat kebijaksanaan daripada siapa? Daripada Allah. Dia tidak meminta umur yang panjang. Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta supaya dia mencabut umur musuhnya. Melainkan apa yang diminta Raja Salomo? Hati yang rendah hati dan hati yang bijaksana, supaya dia mampu menimbang perkara yang besar dengan adil. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan LKPD 1.2. Ayo, sekarang coba didiskusikan di dalam kelompoknya kembali. Didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ada yang sulit pertanyaannya? Ada yang sulit untuk didiskusikan?
Sudah? Sudah? Oke, silakan maju kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo, perhatikan temannya. Saya kenalkan sebagai pemateri Brigita, notulen Rahel, moderator Yosefa, anggota Megan. Silakan moderator. 1. Siapakah 2 tokoh hewan dalam cerita? Jawab, monyet dan buaya. 2. Mengapa pada awal monyet mau memperingat buah kepada buaya? Apa sikap baik yang ditunjukkan monyet di sini? Jawab, karena dia menganggapnya itu sahabat saling berbagi. 3. Menurutmu apa kesalahan buaya dalam menjalin persahabatan dengan monyet? Jawab, buaya mempunyai hati yang serakah. 3. Bagaimana perasaanmu jika kamu menjadi monyet yang dihianati teman sendiri? Jawab, sedih. 5. Apa yang bisa kita pelajari dari kecerdikan monyet saat menghadapi buaya? Jawab, hati dan pikiran yang tenang dalam mengambil keputusan. 6. Jika kamu menjadi buaya, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar tetap menjaga sahabat yang baik pada monyet? Jawab, tidak serakah, tidak mengikuti omongan orang lain, dan mengasihi sahabat. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Kami persilakan. Kenapa buaya mengkhianati sahabatnya monyet? Karena buaya memiliki hati yang serakah. Ya. Apakah ada lagi? Kami persilakan. Sikap apa yang tunjukkan monyet terhadap sahabatnya buaya? Sikap bijaksana dan cerdik. Oke, sudah? Tutup. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kelompok 1. Silakan diperhatikan temannya kelompok 2. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan sebagai pemateri kita, notulen Yuli, moderator Greta, anggota Priska. 1. Apa yang diminta Raja Salomo dari Tuhan? Jawab, karena ia ingin menjadi pemimpin yang bijaksana. 2. Mengapa Salomo tidak meminta harta atau umur yang panjang, tetapi justru meminta hati yang bijaksana kepada Allah? Jawab, karena ia ingin menjadi pemimpin bijaksana yang adil dan rendah hati. 3. Apa yang bisa kita pelajari dari kerendahan hati Salomo saat menjadi raja yang masih muda? Jawab, adanya ketaatan dan kepasrahan kepada Tuhan. 4. Jika kamu diberi kesempatan meminta satu hal kepada Allah, apakah
yang kamu akan minta. Mengapa? Agar bisa mewartakan kasih Allah. 5. Bagaimana cara kita sebagai anak-anak bisa menunjukkan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari? Jawab. 1. Dengan hidup rukun, rajin berdoa. 2. Dengan mendengarkan suara hati. 6. Apa yang terjadi setelah Allah mendengar doa Salomo dan apa maknanya bagi kita? Jawab. Salomo mengadili raja yang bijaksana. Maknanya bagi kita yaitu kita yang menjadi adil dalam mengambil keputusan. Ada yang mau bertanya? Bagaimana sikap kita jika ada teman kita yang bertengkar? Sikap tenang dalam mengambil keputusan. Baiklah teman-teman, demikian presentasi ini. Oke, silakan kelompok 2, kelompok 1 memberikan dulu apresiasi terhadap kelompok ini. Bagaimana menurut kita kelompok ini? Ya, Rahel. Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan menjawab pertanyaan dengan luar biasa. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan dari kedua topik presentasi kita pada hari ini, yaitu yang pertama tentang cerita monyet dan buaya. Monyet memiliki sahabat yang itu seekor buaya. Apa yang dilakukan buaya terhadap monyet? Dia menipu. Menipu siapa? Iya, dia menipu monyet sahabatnya. Sebagai seorang sahabat, sebaiknya kita memiliki sifat apa? Bersyukur terhadap teman yang kita miliki. Iya kan? Semua persahabatan itu harus kita syukuri. Dan tidak boleh ada sifat apa? Sifat si buaya. Tidak boleh ada sifat serakah. Tidak boleh ada sifat iri. Nah, sekarang yang kedua. Apa yang diminta oleh Raja Salomo kepada Allah? Pengertian dan kebijaksanaan. Iya, itu yang dimintanya, yaitu meminta sifat hikmah, pengertian, dan kebijaksanaan. Karena apa Salomo menginginkan itu? Karena Salomo ingin bisa memimpin umatnya dengan adil dan benar, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. iya, lalu apa yang ketiga? Kita belajar untuk tidak Sombong, mau mengandalkan Tuhan dan mengakui bahwa kita butuh pertolongannya. Iya. Sifat apa yang harus kita miliki? Yaitu kita harus belajar untuk tidak sombong. Jika Tuhan memberi suatu kesempatan, mintalah maka akan kuberi. Apa yang kalian minta? Dengan taat pada orang tua, rajin belajar, tidak cepat marah, dan mau berbagi dengan teman. Itu dia. Mintalah hati yang taat kepada orang tua. Itu dia. Kenapa? Karena sudah tertulis di 10 perintah Allah, yaitu perintah hormatilah Ayah dan ibumu supaya lanjut umur. Iya, itu dia. Lalu apa lagi sebagai seorang pelajar? Mintalah hati yang rajin
Supaya ada kebijaksanaan di dalam hati kita, maka kita harus memberikan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Artinya apa? Berdoalah dengan tulus supaya segala sesuatu yang kamu kerjakan pada hari itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan refleksi untuk kita. Ayo sama-sama dulu kita membaca. Apakah aku sudah bersikap adil kepada teman, tidak memihak atau pilih kasih? Iya. Yang kedua, ayo dibaca. Jika itu terjadi kembali, apa yang akan kulakukan? Apakah aku akan menolong dia lebih dahulu atau mengutamakan diriku sendiri? Lalu apa lagi? Yang ketiga, bagaimana aku bisa menyadari sikap? Jawab dalam dirinya sendiri. Kayak mana aku biar bisa rendah hati seperti Raja Salomo yang sudah memiliki kekayaan, memiliki harta, tapi tetap mengutamakan apa? Hati yang bijaksana. Itu dia. Memiliki hati yang adil, memiliki mengutamakan temannya. Bagaimana caranya? Nah, itu dia perlu direfleksikan di dalam diri sendiri. Oke. Baiklah. Sebagai persiapan untuk materi kita minggu depan, mari tulis di dalam bukunya masing-masing, membaca dan meringkas bacaan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Silakan ditulis dan dibaca nanti di rumah. Diringkas apa artinya dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 ayat 16 sampai 28. Semua punya HP di rumah kan? Dibantu dan dengan handphone menjawab pertanyaannya. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari doa yang dipimpin oleh teman kita Greta. Semuanya ambil sikap berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami ingin pulang Tuhan, berkatilah kami Tuhan, berkatilah orang tua kami dan guru-guru kami Tuhan. Teruskan selesai kami Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang mari kita berdiri. Kita tutup pertemuan kita ini dengan lagu satu lagi.
yang kita pelajari hari ini dapat menumbuh dan berkembang di dalam diri kita masing-masing, terutama dalam mengambil keputusan. Jadilah anak yang bijaksana.